Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kepramukaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Pertama, saya sebagai moderator dan materi yaitu Irfan Hanif Nurrahman, dan ada teman saya sebagai materi Raini, dan ada teman saya juga sebagai materi Windy. Selanjutnya silakan simak materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas yaitu pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Untuk pembahasan yang pertama pada pelaksanaan pendidikan kepramukaan yaitu ada dasar hukum pendidikan kepramukaan. Dasar hukum pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yaitu tentang Gerakan Pramuka atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169. Yang kedua itu ada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. Nah, untuk yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Untuk yang keempat ada Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Nah, untuk yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai keutuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Nah, diharapkan nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren. Yang kedua, pada pelaksanaan pendidikan kepramukaan ada kedudukan pendidikan kepramukaan. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditunjukkan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan juga kemampuannya di berbagai bidang ataupun di luar bidang akademik. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengembalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, secara programatik, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan diorganisasikan ke dalam beberapa model, seperti yang pertama itu ada model blok. Nah, model blok ini yang pertama itu ada diikuti oleh seluruh siswa. Yang kedua, dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Nah, yang ketiga, untuk kelas 1, kelas 7, dan juga kelas 10 diintegrasikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut dengan MPLS. Nah, yang keempat, ada untuk SD atau MI dilaksanakan selama 18 jam, untuk SMP dan SMA dilaksanakan selama 36 jam. Untuk yang kelima, ada penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua Mabikbus. Yang keenam, ada pembina kegiatan adalah guru atau guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh pembantu pembina atau disebut juga instruktur muda atau instruktur pramuka. Nah, yang kedua ada model aktualisasi. Nah, model aktualisasi ini yang pertama itu ada diikuti oleh seluruh siswa.
Yang kedua, dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Yang ketiga, setiap 1 kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit. Nah, untuk model yang terakhir itu ada model reguler. Nah, model reguler ini ada beberapa. Yang pertama itu ada diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan pramuka di dalam gugus depan. Nah, yang kedua ini adalah ada pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan. Nah, untuk selanjutnya, selain dari pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, yang kedua itu ada pendidikan kepramukaan sebagai pembentuk karakter bangsa. Nah, pendidikan kepramukaan sebagai pembentuk karakter bangsa itu yang pertama ada memberi bekal bagi peserta didik atau kaum muda dalam mengikuti pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan aktif. Nah, yang kedua ini ada menanamkan nilai-nilai kewajiban dalam berhubungan dengan yang Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Yang ketiga ini ada mengembangkan nilai karakter guna mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, yang keempat ada membentuk insan-insan yang bertakwa dan sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Yang ketiga ini ada muatan nilai yang terkandung di dalam pendidikan kepramukaan. Nah, sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka dasarnya, kurikulum 2013 memiliki karakteristik mengandung muatan sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan yang sangat signifikan. Nah, muatan sikap dan keterampilan dikemas secara generik dalam kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 4. Masing-masing muatan sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013 adalah, yaitu yang pertama, ada beriman, kebineka tunggal ikaan, toleransi, kebersamaan, syukur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani, cinta tanah air, pemaaf, jujur, kesatria, rela berkorban, teladan, sadar, kewajiban dan hak, demokratis, cakap, peduli, santun, kritis, sopan, cekatan, peka, tanggap, komunikatif, mandiri, cermat, taat aturan, rasa ingin tahu, pantang menyerah, berpikir logis, kreatif, inovatif, produktif, menghargai, ilmiah, tekun, hati-hati, terbuka, bijaksana, bersahaja, rasa kebanggaan, estetis, gotong royong, partisipatif, imajinatif, cinta diri, sadar bahaya, kerjasama, sadar berbagi, sportif, dan cinta mandiri. Yang kedua ini ada muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan. Muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan yang terkandung dan dikembangkan dalam syarat kecakapan umum atau yang disebut juga dengan SKU, yaitu yang pertama ada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kecintaan pada alam. Yang keempat, kecintaan kepada sesama manusia. Kelima, kecintaan kepada tanah air Indonesia. Yang keenam, kecintaan kepada bangsa Indonesia. Yang ketujuh, kedisiplinan. Dan yang terakhir ada keberanian. Nah, yang keempat ada pola, metode, dan teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Nah, yang pertama itu ada pola kegiatan pendidikan kepramukaan. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada upacara pembukaan dan penutupan. Nah, biasanya itu perindukan siaga, pasukan penggalang, dan ambalan penegak. Yang kedua itu ada keterampilan kepramukaan. Yang biasanya itu simpul dan ikatan, mendaki gunung, peta dan kompas, berkemah, wirausaha, bela negara, teknologi, dan komunikasi. Yang kedua ada metode pendidikan kepramukaan. Untuk yang pertama itu ada pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Trisatria dan Dasa Dharma Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka harus dilaksanakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, serta sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang dimaksud belajar sambil melakukan di sini adalah berusaha mengetahui sesuatu dan memperoleh ilmu pengetahuan yang dikerjakan dalam waktu bersamaan dengan mempraktikkan hasil yang diperoleh. Yang ketiga ada sistem berkelompok. Nah, sistem berkelompok atau bergu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin, dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan. Sistem berkelompok dilaksanakan agar anggota muda dan anggota dewasa muda memperoleh kesempatan belajar, memimpin, dan memimpin,
dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja, dan bekerja sama dalam kerukunan. Yang keempat, ada kegiatan yang menantang. Nah, kegiatan menantang dan progresif serta mengandung pendidikannya sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda. Akan tetapi, segala kegiatan disesuaikan dengan kemampuan mental dan jasmani peserta didik, meskipun perencanaan kegiatan kepramukaan dirumuskan secara umum. Yang kelima, ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk dapat menjaga lingkungan dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan ini memberikan pengalaman tentang adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya dan menghormati keseimbangan alam. Yang keenam, ada sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu untuk anggota-anggota putra dan putri. Nah, untuk yang kedelapan ada kiasan dasar. Kiasan dasar yang dimaksud adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambar, sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam menjalankan menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merangsang, tetapi harus menyesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, untuk yang selanjutnya ada teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada praktik langsung, dan yang kedua itu ada permainan, yang ketiga itu ada perjalanan, yang keempat ada produktif, yang kelima ada lagu, yang keenam ada gerak, yang ketujuh ada widya wisata, yang kedelapan ada diskusi, yang kesembilan ada simulasi, dan yang terakhir itu ada napak tilas. Yang kelima itu ada prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada prosedur pelaksanaan model blok kurikulum 2013 pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Yang pertama itu ada peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok didampingi oleh seorang pembina pramuka. Nah, yang kedua itu ada pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Yang ketiga ada guru kelas atau guru mata pelajaran yang bukan pembina pramuka membantu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu ada prosedur pelaksanaan model aktualisasi kurikulum 2013 pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, yang pertama itu ada 1. Guru kelas atau guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan pramuka. Yang kedua itu ada guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada pembina pramuka untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan pramuka. Yang terakhir itu ada setelah pelaksanaan kegiatan kepramukaan, pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Yang keenam itu ada penilaian pendidikan kepramukaan. Penilaian pendidikan kepramukaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada garis besar penilaian pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada penilaian dilakukan secara kualitatif. Yang kedua, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Yang ketiga, ada peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nah, yang keempat itu ada nilai yang diperoleh pada kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Yang terakhir ada bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapatkan bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Yang kedua ada teknik penilaian. Nah, yang pertama itu teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Yang kedua itu ada teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya. Nah, yang ketiga ada media penilaian pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada melalui jurnal atau buku harian. Yang kedua itu ada portofolio. Untuk yang terakhir ada proses penilaian pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu ada proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, aspek penilaian menitikberatkan pada ranah nilai sikap. Keterampilan kepramukaan merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi.
Dan yang keempat itu ada proses penilaian keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan kompetensi dasar masing-masing, tema dan mata pelajaran sebagai penguatan yang bermuatan nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Yang kelima ada proses penilaian dilakukan oleh teman, guru kelas atau guru mata pelajaran, pemangku kepentingan, dan atau pembina pramuka. Dan yang terakhir ada rekapitulasi penilaian dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran selaku pembina pramuka. Yang ketujuh ada mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan program kerja. Nah, perencanaan program kerja ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada program kerja gugus depan. Nah, program ini diawali dengan musyawarah gugus depan atau disingkat dengan MUGUS, adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya memajukan dan menjaga kelangsungan hidup gugus depan. MUGUS dilaksanakan 3 tahun sekali dengan kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya. Yang kedua ada merencanakan program gugus depan 3 tahun ke depan. Yang terakhir ada memilih pengurus gugus depan yang baru. Nah, untuk program yang selanjutnya ada program kegiatan satuan. Nah, program kegiatan satuan ini meliputi program perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan penjaga pandega. Nah, program yang ketiga itu ada program kegiatan siaga. Nah, yang pertama itu ada pencapaian SKO. Yang kedua itu ada peminatan SKK atau syarat kecakapan khusus, yakni kecakapan tertentu yang diminati, dipilih sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga ada kegiatan pelantikan dilakukan sebagai apresiasi prestasi yang dicapai oleh peserta didik golongan siaga. Yang keempat ada pesta dan pertemuan besar siaga. Contohnya itu ada white camp, kunjungan antar perindukan, ada pameran hasil karya siaga, dan bazar siaga. Nah, untuk selanjutnya itu ada kegiatan partisipasi atau mengikuti kegiatan tingkat kuartir, ranting, dan cabang. Yang selanjutnya ada persari atau disebut juga atau singkatan dari perkemahan 1 hari tanpa menginap. Yaitu yang selanjutnya ada pencapaian syarat pramuka Garuda. Dan yang terakhir ada pindah golongan dari siaga menuju penggalang. Nah, yang keempat ada program kegiatan penggalang. Yang pertama itu ada pencapaian SKU, pengayaan peningkatan keterampilan SKK. Yang ketiga ada pelantikan. Yang keempat ada partisipasi dan prestasi, misal atau jambore, lomba tingkat atau LT, gladian pemimpin regu, jota atau disebut juga dengan jambore on the air, dan pengenalan saka. Nah, untuk selanjutnya ada program kegiatan penegak. Nah, yang pertama itu ada pencapaian SKU, pemilatan SKK, pelantikan, dan partisipasi dan prestasi. Nah, yang terakhir ada program latihan. Nah, program latihan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada program latihan mingguan, yang kedua program latihan bulanan, dan yang terakhir ada program latihan 6 bulanan. Nah, yang kedua ada pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan program kerja gugus depan. Nah, pelaksanaan program kerja gugus depan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada unsur pelaksana, dan yang kedua itu ada unsur pendukung. Dan yang kedua itu ada pelaksanaan program latihan. Nah, program latihan dibuat bersama oleh ketua gugus depan atau pembina dengan melibatkan peserta didik. Yang kedelapan ada daya dukung pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada kompetensi kepala sekolah. Dalam pendidikan kepramukaan, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap keterlaksanaan kurikulum 2013 melalui pendidikan kepramukaan. Untuk itu, kompetensi kepala sekolah dalam pendidikan kepramukaan yang pertama ada minimal mempunyai sertifikat kursus orientasi majelis pembimbing gugus depan gerakan pramuka dan atau berijazah KMD. Yang kedua ada memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultatif kepada pembina pramuka, guru, peserta didik, dan kudet di sekolahnya. Yang kedua ada kompetensi guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka. Nah, karena pelaksanaan kurikulum 2013 dikembangkan secara terpadu, guru kelas atau guru mata pelajaran haruslah mempunyai kompetensi pendidikan kepramukaan.
Dengan begitu, guru dapat mengaitkan, menghubungkan, dan memadu-padukan tema atau topik mata pelajaran dengan menu pendidikan kepramukaan. Berkaitan dengan hal itu, berikut ini kompetensi yang harus dikuasai guru. Yang pertama itu ada mengaktualisasikan materi pembelajaran dengan pendidikan kepramukaan. Yang kedua ada menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, sistem omong, dan kiasan dasar dalam proses pembinaan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ada kompetensi pembina pramuka. Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan, secara sukarela bergiat bersama peserta didik, sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing, membantu, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Berikut ini kompetensi pembina pramuka. Yang pertama itu ada mempunyai kemampuan membina yang dibuktikan oleh berijazah KMD dan atau KML. Yang kedua ada memberi pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga kegiatan kepramukaan bernuansa kekinian, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap kode kehormatan pramuka. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Secara umum, sarana kepramukaan diartikan sebagai semua fasilitas yang menunjang proses pendidikan kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kepramukaan, termasuk personil dan kurikulum. Sedangkan prasarana kepramukaan adalah fasilitas dasar untuk menjalani fungsi gerakan pramuka. Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan di gugus depan. Sarana dan prasarana tersebut memerlukan sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutakhiran. Gugus depan harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan pedoman tentang sistem klasifikasi, inventarisasi, dan informasi keberadaannya. Idealnya, gugus depan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama itu ada sanggar gugus depan, bendera merah putih, bendera Semarpur, bendera Mors, peluit, tongkat, tali, dan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan latihan rutin, gugus depan hendaknya memiliki alat pembelajaran yang dapat mendukung keefektifan proses pembelajaran pendidikan kepramukaan. Pramuka golongan siaga sekurang-kurangnya memiliki teks Pancasila, teks Dwi Satya, dan teks Dwi Dharma. Sedangkan untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega memiliki teks Pancasila, teks Trisatya, dan teks Desa Dharma. Yang kelima ada sumber belajar. Nah, pendidikan kepramukaan diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sosial peserta didik. Di samping itu, pendidikan kepramukaan juga dapat digunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya. Maka dari itu, alam merupakan sumber belajar dalam pendidikan kepramukaan. Pembina pramuka sebagai pendidik wajib memahami bahwa semua kegiatan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik merupakan pencerminan dari prinsip dasar kepramukaan. Yang keenam ada pembiayaan. Nah, agar pengelolaan gugus depan dapat berjalan secara berkesinambungan, diperlukan suatu pembiayaan gugus depan yang tetap. Usaha-usaha pemenuhan pembiayaan gugus depan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada iuran anggota, penggalangan dana, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang terakhir ada wirausaha. Untuk yang terakhir ada kemitraan dengan pemangku kepentingan. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan, pembina gugus depan perlu mengadakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri. Dengan demikian, halnya dengan Mabigus, agar Mabigus dapat berperan nyata dan aktif serta dapat memberikan bimbingan dan bantuan secara konsepsional, efisien, dan efektif. Maka perlu dibina hubungan kerja yang serasi dan erat antara pembina Gudap dengan Mabigus.
Ambigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 bulan, dipimpin oleh Ketua Mabigus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, ada fungsi gerakan pramuka. Nah, sebagai sebuah organisasi, gerakan pramuka memiliki fungsi. Fungsi gerakan pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka yaitu sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya yaitu penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang meliputi yang pertama ada pendidikan dan pelatihan pramuka, kemudian ada pengembangan pramuka, kemudian pengabdian masyarakat dan orang tua, kemudian ada permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, kepramukaan merupakan proses pendidikan dengan bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan yang sasarannya adalah pembentukan karakter peserta didiknya, serta proses kegiatan belajar mandiri untuk mengembangkan diri baik mental, moral, emosional, sosial sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, pendidikan kepramukaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pramuka baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi kepramukaan. Nah, seperti hal yang tadi, pendidikan kepramukaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia kepramuka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Jadi untuk itu, kepramukaan berfungsi sebagai yang pertama bagi peserta didik, misalkan permainan atau game yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan. Nah, gerakan pramuka tidak berarti kegiatan yang tanpa aturan dan hanya bermain-main semata, melainkan menyelenggarakan permainan yang mampu digunakan sebagai media membina dan mengembangkan karakter, kesehatan, dan keterampilan. Oleh sebab itu, fungsi permainan dalam kepramukaan harus mengandung unsur norma dan tujuan yang ingin dicapai, membentuk badan dan jiwa yang sehat, menyenangkan, menarik, mencerminkan ikatan sosial kemasyarakatan, mengedepankan kedisiplinan, taat pada aturan dan tata tertib kegotong royongan, kesukarelaan, adanya bimbingan kedewasaan pada anak, remaja dan pemuda, membangun persaudaraan, diterapkan dengan metode yang tepat dan jelas, diorganisasikan secara baik, melatih kepemimpinan dan adanya keseimbangan antara mental dan fisik. Yang kedua ada bagi pembina atau orang dewasa. Nah, bagi pembina atau orang dewasa berfungsi sebagai pengabdian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu, diperlukan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan tanpa pamrih, dedikasi tinggi, budi pekerti yang luhur, jujur dan sportif, tidak bersifat komersial dan mengembangkan pengalaman. Kemudian yang ketiga ada bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat ini, kepramukaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat, serta sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat.
Nah, kemudian selanjutnya ada tugas pokok gerakan pramuka. Adapun tugas pokok gerakan pramuka yang utamanya yaitu untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dicanangkan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Adapun secara lebih rinci terdapat 6 tugas pokok gerakan pramuka. Yang diantaranya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Tugas pokok gerakan pramuka yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada memperhatikan pelaksanaan kepramukaan. Nah, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga ada melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa, atau juga bisa disebut dengan mengamalkan poin-poin yang ada dalam Pancasila. Yang keempat, kegiatan pramuka harus sesuai dengan kepentingan nasional. Nah, karena kepramukaan bersifat nasional, maka kegiatan gerakan pramuka harus sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Gerakan pramuka dalam rangka ikut serta dalam membentuk pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Kemudian, yang kelima, membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, gerakan pramuka juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat dalam hal ini, termasuk juga orang tua peserta pramuka. Sehingga gerakan pramuka terutama pada satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga kepramukaan sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, peserta pramuka, dan masyarakat setempat. Kemudian, ada menggunakan prinsip PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, sistem Among, dan berbagai metode penyajian lainnya. Para peserta pramuka mendapatkan pembinaan dalam satuan gerakan sesuai dengan usia dan bidang kegiatannya dengan mengikuti pada syarat kecakapan umum, khusus, dan pramuka Garuda. Nah, kemudian dengan telah dilaksanakannya pendidikan kepramukaan, pasti selalu ada sasaran yang ingin dicapai. Nah, yaitu diantaranya kuat keyakinan beragama, yang kedua tinggi mental dan moral, serta berjiwa Pancasila, yang ketiga sehat, segar, dan kuat jasmani, yang keempat cerdas, tangkas, dan terampil, kemudian ada berpengetahuan menjadi lebih luas, kemudian berjiwa kepemimpinan, kemudian berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan, kemudian ada banyaknya pengalaman. Sifat kepramukaan. Menurut ADGP bab 3 pasal 7, yang pertama, gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan Indonesia. Kedua, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Ketiga, gerakan pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
Keempat, gerakan pramuka ikut serta membantu masyarakat dengan melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non-formal di luar sekolah dan luar keluarga. Lalu kelima, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Lalu, menurut resolusi kompensasi kepramukaan sedunia di Copenhagen, Denmark tahun 1924, resolusi konferensi kepramukaan sedunia yang diadakan di Copenhagen, Denmark tahun 1924 telah menetapkan 3 ciri khas sifat kepramukaan. Yang pertama nasional, kedua internasional, dan ketiga universal. Nasional dalam hal ini mengandung arti bahwa suatu organisasi kepramukaan di suatu negara haruslah bersifat nasional, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu internasional dalam hal ini mengandung arti bahwa kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus mampu membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama manusia, sesama pramuka, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, bangsa, kepercayaan, agama, kegolongan, maupun tingkatan sosial apapun. Universal dalam hal ini mengandung arti bahwa dimanapun juga di dunia ini, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan itu akan selalu didasarkan pada prinsip dasar metode kepramukaan sebagai landasan universal. Sifat kepramukaan ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Di dalam undang-undang tersebut tercantum bahwasanya gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Hal tersebut mengandung artian bahwa keanggotaan gerakan pramuka bersifat sukarela, yang berarti tidak ada unsur kewajiban dan paksaan. Gerakan pramuka juga bukan merupakan organisasi kekuatan sosial politik dan bukanlah bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dimanapun. Semua jajaran gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik praktis. Gerakan pramuka juga memberi kebebasan kepada anggotanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, membina anggotanya agar meningkatkan ketakwaan dan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan dan memupukkan kerukunan hidup, beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan materi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.